Yo Mas Bro, masih bertemu lagi dengan saya Saunone Motovlog Mak Jika Gig Yoi. Di samping saya ini ada si Binter alias M-Making 195cc saya. Lalu di bawah saya ini ada beberapa part atau seperangkat elektronik control unit dari Cardinal Racing Bro. Nah, dalam video kali ini saya nanti bakal pasang beberapa part yang ada di sini ke si Binter. Ini adalah seperangkat alat ECU atau Electronic Control Unit dari Cardinal Racing. Saya nanti bakal pasang ke si Binter ini bro. Saya bakal ganti ECU lamanya ke ECU Cardinal Racing. Nah, sebelumnya saya itu di sini pakai ECU dari brand lokal. Saya nggak perlu sebut namanya, kalian pasti udah tahu karena saya sudah cukup lama pakai brand ini. Ini bisa dibilang kalau teman-teman nyebutnya itu nabati. Nah, kalau dulu itu nabati keju, sekarang itu yang beredar adalah nabati rasa matcha. Oh no, kalian pasti udah tahu lah. So far memang nggak ada masalah di ECU ini. Ya memang ada beberapa tipe yang mengalami perubahan settingan atau tipe-tipe settingan berubah-ubah. Itu diklaim garansi sebenarnya beres, tapi untuk ECU saya yang terpasang ini sampai saat ini belum ada masalah apapun. Nah, tapi di sini saya penasaran ya, pengen nyobain ECU dari Cardinal Racing beserta perangkat lainnya. Karena memang Cardinal Racing itu ngeluarin ECU buat M-Making V1, V2, bahkan V3 yang 155. Lalu ada buat Sonic juga. Jadi memang ada beberapa tipe motor yang kompatibel dengan ECU Cardinal Racing ini bro. Nah, di sini itu ada 3 part ya. Ini sebenarnya satu rangkaian part dan sama-sama saling membutuhkan ketika kalian menggunakan ECU dari Cardinal Racing ini. Nah, untuk ECU ini itu sekarang udah resmi dipasarkan di Indonesia. Cardinal Racing udah ada distributor resminya. Kalau dulu saya waktu penasaran pengen nyobain ECU ini, itu belinya harus di Malaysia sana. Di Indonesia nggak ada yang jual, tapi sekarang kita sudah dipermudah dengan adanya distributor resmi dari Cardinal Racing yang IG-nya bisa kalian cek di bawah sini. Itu adalah distributor resmi dari Cardinal Racing yang menjual part-part Cardinal Racing dari Malaysia bro. Nah, kali ini saya bakal buka satu persatu isi dari seperangkat part dari Cardinal Racing ini. Ada ECU, ada weight band sensor, dan ada calibration cable atau kabel setting untuk si ECU Cardinal Racing ini. Yang pertama kita buka dari ECU-nya dulu. Isinya apa aja di sini kita bisa lihat. Nah, yang pertama dari box ECU Cardinal Racing ini ada instruction manual atau buku panduan dalam bahasa Inggris ya bro ini. Kalau ini dalam bahasa Inggris. Lalu di sini ada arahan manual itu dalam bahasa Melayu atau bahasa Malaysia. Jadi di sini tuh ada bahasa Malaysianya juga. Selanjutnya di sini ada penampakan dari ECU-nya atau Electronic Control Unit dengan tipe Carjun. Jadi Cardinal Racing itu ngeluarin ECU yang diberi nama Carjun bro. Seperti ini buat M-Making V1 ya. Tampak belakang seperti ini, ada barcode atau serialnya. Ini buat 215 V1 atau M-Making V1. Selanjutnya di sini tentu saja ada stiker dari Cardinal Racing. Ada juga ini adalah mungkin panduan untuk download aplikasi atau buat setting si ECU Cardinal Racing ini bro. Kira-kira sudah habis. Packingnya tentu saja premium ya, karena ini memang ECU yang udah lumayan lama berada di pasar otomotif Malaysia sana. Untuk menandakan bahwa ECU ini resmi ada di Indonesia, di sini itu ada keterangan diimpor oleh CV Raisa Pramudita Maharani di Landasan Ulin, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan untuk pembuatan itu di Malaysia. Selanjutnya di sini itu ada O2 sensor atau weight band yang digunakan untuk membaca angka AFR dari motor kita ketika nyeting ECU. Nah, kita buka isinya seperti apa. Nah, untuk isi di sini itu ada yang pertama sama. Ini adalah user guide atau panduan untuk pemasangan si AFR ini. Jadi seperti ini. Lalu selanjutnya di sini ada AFR modul. Nah, ini satu set AFR modul. Ini adalah modulnya untuk membaca angka AFR yang dikeluarkan oleh mesin, lalu nanti bakal dibaca oleh sensor ini. Nanti datanya diproses di AFR modul ini bro. Nah, selanjutnya di sini tentu saja AFR-nya. Ini adalah sensor AFR-nya.
Ini mungkin tipenya sama dengan sensor AFR yang ada di ECU lain ya, tapi di sini itu ada brand Cardinals-nya. Kalau ECU lain atau sensor AFR lain itu biasanya pakai brand-brand part aftermarket atau third party itu biasanya pakai BSCH. Kalau ini ada tulisan Cardinals-nya. Selanjutnya di sini itu tentu saja ada kabel settingnya. Ini kabel USB setting seperti ini gambarannya. Lalu di sini itu untuk monitor tuning, untuk membaca RPM, injector control, lalu ada ignition control, O2 sensor, dan VVA setting buat motor yang ada VVA-nya. Ini adalah kabel setting yang nanti USB-nya bakal kita colokkan ke laptop, lalu ini bakal kita colokkan ke bagian ECU-nya. Oke, nggak usah lama-lama, untuk semua part ini nanti bakal saya pasang ke si printer dan kita bakal cobain si ECU Cardinal Racing ini. Karena dari dulu saya itu penasaran, pengen nyobain, cuma karena nggak ada distributor resmi di Indonesia, harus datang dari Malaysia dan itu cukup memakan waktu. Ada pajaknya juga mungkin ya. Makanya ini mumpung lagi ada di Indonesia, distributor resminya itu ada. Sekarang saya bakal cobain ECU Cardinal Racing ini di si Binter alias MKing 195cc. Nah, ini adalah ECU dari Cardinal Racing yang nanti bakal saya pasang ke motor saya ya. Untuk penempatan ECU dari MKing itu di bagian dada depan. Di bagian sini buat teman-teman yang belum pernah pasang ECU atau ganti ECU di MKing, itu untuk peletakannya di situ ya. Dan untuk pada bagian sini itu biasanya kalau ECU aftermarket harus dilebarin biar nggak sempit ruangnya. Ini harus di tang atau di buka ke bagian kanan karena ini sebelumnya nutup ya, biar nanti ruangnya itu bisa buat tempat ECU seperti ini. Nah, untuk pemasangan ini tinggal ditaruh di sini, lalu tinggal colokan dari soket yang ada di kabel bodi ke ECU. Nah, tinggal di seperti ini aja. Untuk biar kenceng nanti bisa di kabel tis, karena di sini dari Cardinal juga udah disediain beberapa lubang untuk kabel tis. Tapi biasanya sebelum dipasang ke motor, si ECU ini nanti bakal saya wrapping biar lebih ada proteksi ke ECU-nya, biar nggak begitu lecet-lecet dan bodinya nggak kegores-gores gitu bro. Nah, kira-kira seperti ini kalau udah di wrapping ya. Ini pakai wrapping biasa ya, tapi emang sengaja saya tebelin biar dia nggak begitu kegores. Kalian bisa wrapping seperti ini untuk pemasangan agar ECU kalian itu bisa lebih aman, karena di dalam situ kalau bodi goyang atau ECU-nya goyang kemungkinan bakal cepat lecet. Nah, sebelum kalian menggunakan atau setting si ECU Cardinal Racing ini atau Carjun, kalian itu wajib download si aplikasi untuk setting ECU-nya di websitenya Cardinal Racing. Seperti ini ada di website resmi dan ini ada situsnya cardinalsracing.com/download/. Nah, ini adalah situs resmi untuk download dari aplikasi Carjun ya. Nah, di sini itu ada beberapa macam seri dari aplikasinya. Yang versi pertama itu keluar di tahun 2021. Ini versi lama yang sekarang udah nggak tersedia. Lalu yang kedua atau versi terbaru itu keluar di tahun 2022 ini bro. Nah, 2022 ECU software download V1.4. Nah, ini adalah versi terbaru dari aplikasi Carjun ya. Ini khusus untuk laptop Windows saja, nggak bisa buat MacBook atau sistem operasi lain. Cuma khusus buat seri Windows. Nah, kalian bisa download di sini. Setelah kalian download, di sini nanti bakal kalian install dan muncul di sini. Ini aplikasi dari Cardinal Racing. Kalian buka aja. Setelah diinstal dibuka, nah nanti untuk tampilan defaultnya kira-kira seperti ini. Oke, untuk semua perangkatnya di sini itu udah terinstall ya. Baik itu dari AFR modulnya, lalu ada sensor AFR yang ada di bawah sana, dan dari ECU-nya sendiri. Nah, untuk rangkaiannya kira-kira seperti ini. Ini ECU-nya. Saya kasih proteksi tambahan karena biar nggak lecet. Semua ECU yang saya pakai itu saya perlakukan seperti ini. Baik itu yang murah maupun yang mahal, pasti saya kasih proteksi tambahan biar dia nggak lecet-lecet dulu. Nah, seperti ini. Nah, ini ada dua kabel yang keluar dari ECU. Ini udah kecolok semua. Yang pertama ini adalah kabel yang menuju ke USB datanya langsung ke laptop. Lalu di sini itu adalah kabel yang menuju ke AFR modulnya, bro. Nah, seperti ini.
Si AFR modul ini itu dia dapat arus dari sini, dari aki yang 12 volt atau arus positif, lalu yang hitam ini itu dia ke bagian grounding, bebas grounding kemana aja, yang jelas itu grounding ke rangka. Kalau yang dari kabel positifnya langsung saya kasih ke aki bro. Nah kira-kira seperti ini. Jadi dari aki lalu menuju ke AFR modulnya, dari AFR modul dia itu nyolok langsung ke bagian ECU nya. Selanjutnya yang bagian sensor AFR nya itu ada di sini. Ini khusus buat motor yang bersensor AFR ya. Jadi kalian itu pastikan dulu kalau motor kalian punya sensor AFR kira-kira seperti ini. Nah ini ada sensor AFR-nya, lalu dari sini dia nyolok lagi ke kabel yang di AFR modul bro. Sorry kalau berantakan ya, karena memang ini kalau lagi nyeting banyak kabel seperti ini. Nah ini kabelnya nyolok ke AFR modulnya. Setelah itu kita tinggal running buat setting si ECU-nya. Nah, setelah semua dipastikan sudah terkoneksi dengan bagus, semua kabel sudah dicolokkan ya. Nah, itu kalian tinggal buka aplikasinya dan kita mulai buat settingnya. Nah, di sini saya bakal kasih tahu beberapa sedikit aja ya cara buat setting si ECU Cardinal Racing ini. Karena di sini saya juga bukan orang yang pinter buat tuning ya. Nanti pasti saya bakal bawa ke mekanik saya buat tuning ulang. Yang jelas saya di sini bakal memberi contoh atau mempraktekkan gimana cara buat connect dari ECU ke laptop lalu sampai ke settingnya. Nah, yang pertama setelah kita buka aplikasinya, ini dalam posisi kontak off, kita buka aplikasinya, lalu di sini kita cari kabelnya atau kabel yang terkoneksi dengan si laptop ini, itu muncul Cardinals COM 10. Nah, di sini itu muncul nama atau kode dari kabelnya. Setelah kita pastikan sudah terkoneksi, sekarang kita hidupkan kontaknya. Nah, sudah saya nyalakan kontak, lalu kita klik link. Nah, setelah terkoneksi di sini bakal muncul tulisan ECU Yamaha Y15. Nah, ini sudah terkoneksi dengan si motor atau si ECU-nya, bro. Dari laptop sudah terkoneksi ke ECU-nya. Selanjutnya, karena saya di sini tadi bilang bahwa si Cardinal Racing itu udah nyediain preset atau base settingan dari masing-masing tipe motor, kita open saja di sini, kita klik open. Lalu kita buka tipe motor apa yang bakal kita pakai atau kita setting di sini. Ini ada beberapa pilihan, ada RS150, ada apa ini WA3440D car dan lain-lain. Ini formatnya CAR ya. Lalu di sini ada Y15V1, Y15V2 dan Y16. Kita klik yang sesuai dengan tipe motor kita. Di sini saya pakai Making V1 jadi Y15V1. Kita buka. Nah, setelah dibuka itu di sini bakal muncul dari tabel atau fuel correction-nya. Di sini muncul tabel fuel correction-nya. Nanti kita coba flash dulu. Nah, kita coba flash settingan tadi ke si ECU-nya, bro. Nah, kita tunggu prosesnya. Setelah flashing selesai, baru kita bisa setting. Tuh, upload komplit. Jadi untuk di sini itu udah masuk settingan dari tune basic yang dibawakan oleh Cardinal Racing. Setelah itu kita coba setting mulai dari TPS, lalu kita setting fuel map-nya dan kita setting yang lainnya. Yang pertama kita coba nanti setting TPS-nya di sini. Kita kalibrasi dari TPS-nya. Nah, cara kalibrasinya kita bisa lihat di sini. Ini ada sensor TPS. Lalu kita coba buka throttle dari posisi nutup ke posisi buka, apakah dia benar-benar sama dengan throttle yang ada di sini. Ini ada indikatornya, dia berapa persen bukan TPS-nya. Kita coba buat buka throttle-nya ya, bro. Nah, ini sudah terkalibrasi karena settingan udah kita upload tadi ya. Ini benar-benar sama dengan TPS yang saya buka. Lalu di sini juga bakal muncul berapa TPS persen yang kita buka di throttle position sensor. Seperti ini. Ini udah semua. Lalu sekarang selanjutnya saya bakal coba setting dari bagian RPM limitnya, bro. Di sini ada RPM limit. Untuk defaultnya itu di sini, bentar, kalian bisa lihat ada 15.000 ya. 15.000 kita coba setting ke, saya biasanya pakai cuma 12.500 ya. Saran dari mekanik segitu. Kita enter.
Nah, kalau udah hijau berarti udah terupload ya. Udah terupload. Lalu ini adalah settingan buat temperatur dari si kipas kita menyala di temperatur berapa derajat. Ntar saya posisikan kameranya dulu. Nah, enak. Sini ada fan temperatur, kita taruh di 90. Lalu ini VVA kita abaikan kalau motor kita nggak ada VVA-nya. Nah, pada vehicle speed apa ini? Pokoknya vehicle speed ini buat apa ya, kalibrasi speedometer di motor kita. Jadi kalau mau ditambahin biar kelihatan lebih cepat itu sebenarnya bisa diatur di sini. Kita bisa tambah-tambahin di situ, tapi nggak usah, ini biarin kita defaultnya aja. Seperti itu, udah kita enter. Nah, udah ke-upload ya, seperti itu. Lalu sekarang kita coba cek settingan lainnya. Oh ya, di Echo Cardinal Racing ini juga ada yang namanya malfunction code atau kode malfungsi yang ada di motor kita. Tapi karena di sini nggak ada malfungsi apapun di motor saya, jadi ini nggak muncul keterangan apapun di sini, bro. Kalau nanti ada kerusakan yang terjadi pada motor itu biasanya bakal muncul malfunction code atau keterangan apa aja yang rusak di sini. Selanjutnya kita coba cek settingan fuel. Nah, di sini itu ada settingan fuel mulai dari RPM 600, 1000, 2000, 3000, lalu 4000 sampai seterusnya. Nah, ini untuk settingan per RPM-nya itu memang nggak rapet banget. Jadi dia itu bisa dibilang per 1000 RPM ya. Nah, kira-kira seperti ini ya untuk rentan RPM yang ada di settingan ECU dari Cardinal Racing ini. Sekarang kita coba hidupkan motornya, apakah si AFR-nya benar-benar bisa baca. Nah, karena di sini ada tulisan fuel dan di sini ada AF. Ini buat baca dari AFR motor kita. Jadi lebih memudahkan kita buat setting. Jadi untuk angka AFR ini memang biasanya dibutuhkan sekitar 12.8 atau 12-an ya. Idealnya segitu. Menurut keterangan dari Cardinal Racing itu juga seperti itu. Nah, jadi kalau di sini muncul angka AFR-nya yang sekiranya angkanya terlalu di bawah atau terlalu di atas, kita bakal coba borosin dan iritin dari settingan AFR-nya gitu. Kita coba compare lagi, nanti di sini bakal muncul angka dari AFR-nya, bro. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ini muncul angka AFR-nya. Saya bakal coba benahin dari angka-angka ini karena di sini muncul settingan bahwa kekeringan atau keborosan. Idealnya itu di angka 12.8 seperti itu. Kita bakal coba setting-setting dulu. Nah, untuk settingnya nanti kita bisa benahin di fuel sini, bro. Kalau misalkan keborosan tinggal kita kurangi, kalau keiritan tinggal kita tambahin. Nah, ini udah hampir ketemu ya untuk settingannya ya. Jadi udah sempat geber-geber dan mesin juga agak sedikit naik suhunya, sedikit panas. Ini di 82 ya. Jadi sambil saya blower, ini nanti sambil benahin settingannya. Ini udah mulai ketemu nih angkanya nih, 12, 12.5, 12.6, 12.6, 12.84, 12.52. Nah, ini tinggal benahin dikit-dikit aja. Meskipun ada yang masih kurang boros di sini. Nah, ini kita bisa benerin. Nah, tinggal tambahin aja. Ini angkanya memang apa ya, compang-camping karena aku ngikutin dari pembacaan AFR dulu. Habis itu nanti bakal saya rapiin lagi, bro.
Jadi ini udah mulai ketemu angka 12, 12, 11. Nah ini kayak gini tuh kurang irit. Nah ini kurang irit. Dari sini itu kurang irit, nanti kita bakal minus angkanya. Nah ini meskipun 5761 tapi ini kurang irit. Jadi bakal tak minus dulu. Nah nanti kita baru rapiin settingannya karena masih ada yang bolong-bolong nih, 100, 100, 100 ini bakal dirapiin lagi. Untuk finishingnya nanti bakal ke mekanik gitu. Oke, kira-kira seperti itu untuk cara settingnya ya. Terus sebenarnya di sini ada settingan buat injektor. Ini kan ada indikator buat injektornya. Terus ada air temperatur. Lalu di sini ada ignition, ini buat pembakaran atau pengapian. Tapi aku nggak nyeting di sini. Saya nggak pernah nyeting di situ. Jadi aku cuma nyeting fuel aja. Oke, wes kita beresin dikit-dikit. Nanti kita lanjut lagi videonya. Oke, udah selesai untuk pemasangan ECU dan seperangkat part lain dari Cardinal Racing untuk si Pinter ini. Nah, tadi udah sempat saya setting-setting, udah sempat saya ratain basematnya, udah saya sesuaikan. Meskipun belum sempurna banget, cuma bermodalkan dari pembacaan sensor AFR tadi, saya bisa menentukan settingan yang diperlukan untuk motor ini. Nah, mungkin itu merupakan salah satu kelebihan dari ECU Cardinal Racing ini, bro. Jadi dalam pemasangan dari ECU Cardinal Racing tadi serta perangkat-perangkat setting lainnya itu saya nggak menemukan kendala teknis apapun. Jadi di sini saya bakal jelasin apa aja sih kelebihan atau poin plus yang dimiliki dari ECU Cardinal Racing buat ME King tadi, bro. Karcun ini merupakan ECU standalone, jadi kita bisa dengan leluasa untuk setting keperluan pembakaran, pengapian, setting limiter, dan setting hal lain yang ada di motor kita melalui standalone ECU ini. Yang jelas ini berbeda jauh dibanding dengan ECU standar bawaan motor. Karena ECU ini standalone, maka pengguna dan mekanik itu bisa lebih leluasa untuk retune atau tune ulang electronic control unit menyesuaikan dengan spek mesin yang digunakan. Jadi ini cocok banget buat motor yang udah di-tuning, baik itu tune up, bore up, stroke up, dan lain-lain. Bahkan ECU seperti ini juga nggak ada salahnya jika dipasang ke motor standar, bro. Selain itu, ECU dari Cardinal Racing atau Karcun ini sekarang udah lebih mudah didapatkan karena udah memiliki distributor resmi yang ada di Indonesia. Kalian nggak perlu bingung-bingung lagi ambil barang dari Malaysia, bro. Nah, kelebihan lain dari ECU Cardinal Racing ini karena dia udah memiliki soket AFR atau wideband sensor, jadi dia kompatibel dengan sensor AFR, sehingga kita bisa lebih mudah untuk setting dan baca keluaran tenaga atau pembakaran dari mesin kita, bro. Sebenarnya kalau kalian pengen maksimal lagi, itu masih ada satu tool lagi yang harus digunakan ketika setting AFR pada ECU Karcun ini, bro, yaitu yang namanya AFR meter. Nah, AFR meter ini memang dijual terpisah. Jadi AFR meter itu bentuknya salah satu indikator yang memiliki angka digital, yaitu dengan real time membaca keluaran AFR yang dikeluarkan oleh mesin kita lalu dibaca oleh AFR modul yang udah terpasang tadi. Nah, kelebihan selanjutnya dari ECU Cardinal Racing ini menurut saya settingannya jadi lebih bersih. Itu dipakai jalan, settingannya jadi bersih, jalan nyantai, jalan RPM tengah sama RPM atas itu nggak kerasa RPM yang drop banget atau berebut banget, itu nggak ada. Maka dari itu kalau Cardinal Racing ini, ECU Cardinal Racing ini dipakai buat harian itu udah enak banget. Motor itu udah nggak berebut-berebut lah di jalan, mau nyelip mobil itu udah nggak was-was, karena kadang ada beberapa ECU itu yang settingannya nggak ketemu, itu ketika di gas pelan mau di open throttle motornya berebut-berebut. Kalau di Cardinal Racing ini tadi tak cobain itu dia settingannya bersih. Nah, pasti ada beberapa pertanyaan yang muncul ketika kalian melihat video ini. Apakah ECU Cardinal Racing atau Karcun ini bisa dibuat idle rumble atau timing drum bed? Jawabannya itu nggak bisa, karena memang di ECU Cardinal Racing ini nggak ada settingan buat idle rumble atau settingan buat stasioner. Dia itu untuk stasionernya seperti apa yang kita setting di ECU-nya. Jadi kita waktu setting stasioner itu benar-benar dari fuel base yang kita setting pada laptop. Nah, selain beberapa kelebihan tadi, saya menaruh banyak harapan lebih ya kepada si ECU Karcun ini, biar ECU-nya itu untuk chipnya stabil. Jadi ketika dalam suhu yang panas tinggi gitu, itu settingan nggak bakal berubah-ubah. Kalau bicara kelebihan, pasti nggak fair kalau Saonone Motovlog itu review barang nggak bicara kekurangannya. Nah, menurut saya kekurangannya apa sih?
Ini pendapat saya pribadi ya, ini asumsi saya pribadi, jadi itu bukan bersifat absolut, itu sifatnya masih pendapat pribadi saya, jadi masih relatif lah, ada benarnya ada salahnya gitu. Jadi untuk beberapa kekurangan yang saya lihat dari Echo Cardinal Racing ini, yaitu dilihat dari settingan fuel base-nya. Untuk settingan full base-nya itu RPM-nya nggak bisa rapat, nggak bisa detail seperti Echo yang lain. Dia itu cuma dari 1000, 2000, 3000 jadi per 1000 rpm settingannya bro. Full base settingan itu per 1000 rpm, jadi mekanik nggak bisa lebih detail lagi buat masuk di rpm berapa sih settingan yang harus diganti gitu. Kalau beberapa Echo lain kan ada yang per 250 rpm, ada yang per 500 seperti itu ya, tapi kalau Cardinal ini atau Cardtune itu nggak bisa per 500 atau 250 rpm, dia per 1000 rpm. Yang kedua, Echo ini memang dia nggak bisa dibikin dual mode atau dual settingan. Dia hanya bisa satu settingan aja yang udah kita input atau kita setting ke Echo-nya bro. Nggak bisa gonta-ganti settingan seperti beberapa tipe Echo lain. Namun menurut saya itu nggak jadi masalah karena settingan dari Echo Cardinal Racing ini ketika kita colokkan ke AFR itu udah benar-benar enak dipakai. Dipakai buat harian, dipakai buat gas-gasan itu udah setting by data. Nah untuk harga dari Echo Cardinal Racing serta perangkatnya ini berapa sih bang? Nah Echo dari Cardinal Racing ini dijual terpisah dengan perangkat yang lain ya. Jadi Echo lalu wideband sensor terus kabel setting itu dijual terpisah. Tiga-tiganya bukan satu paket, jadi dijual terpisah. Untuk harga Echo-nya itu kisaran 2 jutaan bro. Lalu untuk harga wideband-nya itu sekitar 3-4 jutaan. Terus untuk kabel setting sekitar 900 ribuan, jadi itu semua dijual terpisah. Untuk harga detailnya ada di bawah sini ya, kalian bisa lihat sendiri. Itu sesuai prestis yang ada di Cardinal Racing. Jatuhnya jadi mahal dong bang? Ya harusnya enggak kalau kalian cuma beli Echo-nya. Jadi kalau misalkan ada kalian punya usaha bengkel ya, kalian cukup beli wideband sensor sama kabel settingnya. Nanti kalian buka jasa buat setting Echo Cardinal ini ya toh. Nah setelah itu konsumen tinggal datang beli Echo-nya aja, settingnya di bengkel tersebut. Itu kan bisa jadi buat jasa, kalian bisa nyewain kabel-kabelnya gitu bro. Ya jadi kalau harga Echo-nya itu sekitar 2 jutaan itu masih tergolong worth it lah. Cuma ya memang dia harus disetting melalui laptop atau PC, nggak bisa lewat smartphone. Wes mungkin seperti itu dulu aja. Kalau kalian minat Echo seperti ini bisa kalian langsung hubungi Cardinal Racing Indonesia, atau kalian order di saya juga bisa di Mak Jika Geek Speedpart. Instagramnya Cardinal Racing dan Mak Jika Geek Speedpart ada di bawah sini. Kalian bisa follow, kalian bisa tanya-tanya di situ. Ya jelas untuk Echo Cardinal Racing ini udah resmi masuk Indonesia. Kalian nggak perlu takut kalau Echo-nya error, kalian bisa tanya-tanya langsung ke Cardinal Indonesianya. Kalau order di saya pun pasti juga saya bantu buat ngasih edukasi, atau ketika ada kerusakan saya bantu follow up ke Cardinal Racing Indonesianya bro. Kalau kalian suka video seperti ini jangan lupa buat di like, share, komen, dan di subscribe channel saya. Saono Motovlog and I am Saono Motovlog is sign out. Boom.